Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat kita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Semangat pagi. Pagi. Ya, sahabat-sahabat kita dimanapun berada, kami hari ini saya Dr. Zaril diminta untuk melakukan orasi. Berada di sebuah rumah sakit yang sangat peduli dengan masyarakat dan rakyat Indonesia. Walaupun kami berada di sebuah kabupaten yang kecil, tapi rumah sakit ini sangat peduli kepada siapapun yang datang ke sini. Nah, sahabat-sahabat terlintas serta netizen Dr. Zaril dimanapun berada, kami berada di sini ada 5 organisasi dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bangka, kemudian Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bangka, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Bangka, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Bangka, Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bangka. Saya memang anggota DPRD Kabupaten Bangka dari salah satu partai, tidak boleh saya sebutkan namanya, tapi orang sudah tahu, orang normal paham. Saya sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada, terutama para petinggi negeri ini, Pak Presiden Jokowi yang kami muliakan, yang insya Allah sebentar lagi habis masa kerjanya. Jadilah seorang presiden yang betul-betul menghargai seluruh rakyat Indonesia. Kami memang bertugas ikhlas, tanpa digaji pun kami berani menolong pasien, menolong orang-orang yang membutuhkan. Apalagi digaji, diperhatikan dengan seksama, dengan baik, kami sangat menghargai itu. Tapi kenyataannya, 2 orang sahabat kami, dokter jaga IGD di puskesmas dan di sebuah rumah sakit, saya pakai kata kasar sekarang, dibantai. Tidak ada pembelaan dari presiden. Bagaimana ini presiden Indonesia seperti ini? Memang kami tahu Pak Jokowi sedang bercawe-cawe politik dengan segala macam, tapi tolong perhatikan tenaga kesehatan yang belum tentu gajinya bisa menyekolahkan anak mereka sekolah nanti. Saya tahu persis, saya tamat tahun 98, saya tahu persis mengapa teman-teman saya menghindari datang ke tempat-tempat terpencil. Karena kami di sana mengabdi, tapi anak-anak kami belum terjamin bisa sekolah di tempat-tempat yang berkualitas di negeri ini. Karena apa? Karena standar pendidikannya di bawah dibanding dan daerah-daerah yang sudah lebih tinggi dulu. Kemudian bagaimana dengan seorang bidan yang berjuang menolong orang melahirkan? Saya katakan dari gunung ke gunung. Mengapa? Karena tiap gunung ada bidannya. Tapi mereka berjuang tanpa diperhatikan. Saya tahu persis bagaimana seorang bidan sampai diancam karena sesuatu yang harus ditolong. Akhirnya berterima kasih karena diselamatkan anak dan ibu yang melahirkan tadi. Belum lagi apoteker yang bekerja di seluruh apotek dan di puskesmas, di rumah sakit. Mereka tidak pernah terekspos siapa nama apotekernya, tapi mereka berperan untuk menyeleksi obat-obat terbaik yang diberikan kepada pasien. Bagaimana dengan perawat? Perawat apa lagi? Jumlah terbanyak dari kami ini adalah perawat. Di rumah sakit Medika saya tidak tahu jumlahnya, tapi di rumah sakit umum lebih dari 200 orang jumlahnya ada perawat semua. Dan mereka bekerja pagi, siang, malam. Bukan mengharapkan telur, bukan mengharapkan Indomie dan lain-lainnya. Karena saya pernah bertugas di sana. Tapi kami berharap perhatian dari seluruh rakyat Indonesia, terutama presiden, terutama pemerintah, dimanapun ada, termasuk Bupati Bangka. Saya ajak demo di sini sekarang. Gubernur, pejabat gubernur Bangka Belitung, hadir, temui mereka. Ketua Dewan, hadir temui mereka yang sekarang beraksi damai dimanapun daerah seluruh Indonesia. Dokter gigi juga jarang disebut, tapi kalau kasusnya mencuat, mereka diungkapkan kesalahannya. Padahal kesalahannya cuma 1, jasa mereka jutaan, tapi dinilai hanya kesalahannya. Lalu bagaimana seorang profesor, dokter, spesialis bedah saraf, dia seorang konsultan, lebih tinggi dari bedah saraf. Dokter umum saya terbiasa memberikan kegiatan sunatan atau operasi kecil, kutil, dan lain-lain, yang ringan-ringan seperti itu. Nah ini dokter spesialis bedah saraf, konsultan pula. Beliau diperkenankan untuk mengakhiri masa tugasnya dengan cara yang tidak sopan banget. Beliau sudah mengabdi puluhan tahun, mengajar orang untuk jadi spesialis bedah saraf, dokter bedah, dan lain-lain. Koas juga dilatih oleh mereka. Kami calon-calon koas, calon-calon dokter umum waktu itu, sebagai koas dilatih oleh dokter-dokter residen, dokter-dokter yang mau ngambil spesialis, oleh dokter-dokter yang sudah spesialis, yang subspesialis bahkan. Nah ini tiba-tiba dipecat dengan alasan tidak ada kelanjutan kerjasamanya. Sahabat-sahabat tercinta di Indonesia, dimanapun berada, seluruh Indonesia yang ada dimanapun berada, tahu mengapa dipecat? Karena gara-gara ngeritik pemerintah. Katanya pemerintah suka dengan demokrasi, tapi buktinya mana? Dikritik sedikit, dikasih nasihat sedikit, malah dipecat. Itu baru 1 kasus, yang lainnya banyak. Saya juga termasuk korban itu, tapi tidak usah cerita tentang saya karena sudah masa lalu. Tapi saya sebagai anggota dewan, saya sangat peduli bahwa kita perlu dokter, tenaga kesehatan, perawat, dokter gigi, bidan, termasuk apoteker,
mesti terjun ke dunia politik tanpa meninggalkan kegiatan sehari-harinya sebagai profesional. Sahabat-sahabat tercinta, saya dibatasi waktu, saya paham bahwa ucapan seperti saya ini, seperti kami-kami ini, jumlahnya di bawah 100. Ibarat David Sungaliat, satu kursi pun tidak dapat nih. David Sungaliat perlu 2.500, bisa satu kursi di anggota DPRD Kabupaten Bangka. Ini tidak sampai. Tapi yakinlah, gerakan ini se-Indonesia. Jumlah kami, dokter umum, mungkin di bawah 10 juta. Dokter spesialis, bidan, dan berapa segala macamnya. Jumlah kami bisa jadi di bawah 50 juta seluruh Indonesia ini, lihat 5 organisasi. Ya, ini ada kepolisian, terima kasih banyak dari Polres. Siapapun pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, kami sangat berharap agar undang-undang, rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini dibahas lebih bijaksana. Kami tahu, kami harus menghargai dokter-dokter luar negeri, bidan-bidan luar negeri, apoteker luar negeri, perawat luar negeri, termasuk dokter gigi luar negeri. Tapi di Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang peduli kepada sesama bangsa Indonesia, dan 5 organisasi itu siap memberikan yang terbaik. Kemudian saya ingatkan, saya memang anggota DPRD Kabupaten Bangka, sebuah kabupaten yang kecil di Indonesia. Tapi saya mengingatkan, sejawat saya sesama anggota DPR RI, maksud saya 575 orang, ayolah berpikir secara akal sehat saja. Akal sehat saja gunakan, akal licik tinggalkanlah. Indonesia perlu akal sehat, bukan akal licik. Yakinlah, kalau Bapak Ibu semua yang ada di DPR RI membatalkan RUU yang sekarang dengan cara memperbaiki lebih baik lagi, kami yakin Indonesia akan lebih baik, lebih dahsyat, dan lebih hebat. Prinsipnya, tepuk tangan lebih kencang dong. Ya udah parau-parau suara saya ini. Prinsipnya ini sederhana. Presiden dan anggota DPR RI, prinsipnya sederhana. Orang normal paham, orang Bangka sadar. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta dari IBI, dari PDGI, dari Bidan Indonesia IBI, kemudian IAI dan PPNI, terima kasih banyak sudah berjemur di sini. Kita berusaha, yang belum bisa hadir tenaga kesehatan 5 organisasi ini karena ada tugas yang harus menyelamatkan jiwa-jiwa bangsa Indonesia saat ini. Kami menghargai itu dan yakinlah perjuangan ini akan terus kita lakukan. Ingat, ada aksi lain, aksi mogok nasional nanti. Mudah-mudahan ini menggerakkan dan mengetuk hati para pemimpin negeri ini untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk Indonesia. Baik, sahabat-sahabat tercinta serta netizen dan anggota IDI, anggota PDGI, anggota PPNI, anggota IBI, dan anggota IAI seluruh Indonesia. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka. Semangat pagi. Pagi. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen dan netizen Dr. Zaril, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka. Di sini di kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter.